Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo everyone. Bertemu lagi bersama saya Talita Salsabila. Di video kali ini kita akan membahas bab 11 pada mikrotik teman-teman, yaitu mengenai bridge. Nah, pada bab bridge ini kita hanya akan ada 4 pembahasan saja, yaitu yang pertama ada konsep bridge, kemudian yang kedua adalah very well knot dan DHCP pada topologi bridge, kemudian yang ketiga ada DHCP pada topologi bridge, dan yang keempat ada pengembangan topologi teman-teman. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai konsep bridge. Nah, oke teman-teman, jadi untuk bridge sendiri itu adalah cara untuk menggabungkan beberapa interface menjadi satu interface virtual dengan kategori satu segmen jaringan teman-teman. Untuk bridge sendiri itu dia bekerja pada layers kedua teman-teman, yang mana di sini untuk semua tipe interface seperti Ethernet, wireless, SVP, tunnel itu dia bisa dilakukan bridge teman-teman. Kemudian untuk secara default untuk router suhu itu sudah tersetting teman-teman untuk bridge yang mulai dari Ether 1 hingga Ether 5. Nah, oke, di sini untuk router itu dia digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda network ya teman-teman. Kalian bisa perhatikan pada topologi di sini ada router 1, kemudian ada PC 1 dan juga ada PC 2. Nah, di sini untuk PC 1 itu networknya adalah 10.0 teman-teman, sedangkan untuk PC 2 itu networknya adalah 20.0. Kemudian di sini untuk PC 1 dia itu terhubung ke router 1 dengan menggunakan Ether 2 teman-teman, sedangkan untuk PC 2 itu dia menggunakan Ether 3. Nah, nantinya teman-teman, jadi bridge itu dia bisa menggabungkan antara Ether 1 dengan Ether 2 menjadi satu segmen jaringan teman-teman. Jadi dia itu nantinya akan menjadi satu interface ataupun satu link interface virtual, sehingga nantinya itu akan mendapatkan network yang sama. Nah, misalkan di sini untuk network yang samanya itu adalah dengan menggunakan 30.0 teman-teman. Jadi teman-teman, di sini nantinya untuk Ether 2 dan Ether 3 itu dia digabungkan menjadi satu network saja teman-teman, agar nantinya kedua PC itu dia mendapatkan network yang sama. Jadi bridge itu digunakan untuk menggabungkan beberapa interface menjadi satu interface link yang disebut sebagai interface bridge teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai very well knot dan juga DHCP pada topologi bridge. Nah, jadi di sini kita akan coba untuk melakukan konfigurasi topologi sederhana bridge ya teman-teman. Nah, tetapi sebelum itu kita bisa buat terlebih dahulu untuk topologi bridge-nya. Nah, di sini kita bisa buat saja teman-teman. Nah, di sini kita bisa add new lab saja. Kemudian di sini untuk namanya misalkan bridge. Kemudian kita bisa langsung add saja. Sudah seperti ini. Di sini kita bisa tambahkan untuk ISP-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini untuk namanya misalkan saya ganti menjadi ISP. Kemudian untuk tipenya di sini kita bisa pilih yang float NAT. Lalu kita bisa save. Nah, kita juga tambahkan ya teman-teman untuk mikrotiknya. Nah, di sini kalian bisa klik kanan lalu mikrotik router OS. Kemudian untuk namanya kita ubah menjadi router 1. Lalu kita scroll dan di bagian kemu option itu kita bisa hapus semua ya teman-teman. Lalu kita save. Kemudian kita juga bisa tambahkan untuk 2 PC ya teman-teman. Caranya masih sama. Kalian bisa klik yang virtual PC, kemudian untuk namanya di sini PC 1, lalu saya save. Kita tambahkan lagi satu lagi teman-teman, klik kanan pilih node lalu pilih virtual PC. Untuk namanya adalah VPC 2, kemudian kita save. Nah, di sini kita bisa hubungkan ya teman-teman dari ISP ke router 1. Kita save. Di sini saya akan coba perkecil. Kemudian dari router 1 kita juga hubungkan ke VPC 1, lalu kita save. Dari router 1 kita juga hubungkan ke VPC 2 teman-teman, lalu kita save. Nah, di sini saya akan coba rapikan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi nantinya saya itu akan menggabungkan Ether 2 dan juga Ether 3 ini menjadi satu network ya teman-teman. Di sini nantinya saya itu akan pakai network yang 10.30.30.0, kemudian slashnya adalah 24. Di sini saya ketik di note saja teman-teman agar tidak lupa. Jadi nantinya antara Ether 2 dan juga Ether 3 kan itu akan saya gabung. Nah, dia itu nanti akan mendapatkan IP yang satu network teman-teman, yaitu 30.0. Kemudian di sini kita bisa start terlebih dahulu ya teman-teman untuk router satunya. Nah, di sini saya akan coba nyalakan terlebih dahulu untuk HTML console. Lalu di sini kita bisa buka pada terminal router 1. Kemudian kita tunggu ya teman-teman untuk proses loginnya. Nah, di sini kita bisa langsung login saja teman-teman dengan menggunakan defaultnya yaitu admin. Kemudian kita enter dan di sini untuk passwordnya itu kosong ya teman-teman. Kita bisa enter saja. Lalu di sini kita bisa ketikkan N dan kita bisa Ctrl C untuk skip passwordnya. Lalu di sini kita bisa cek teman-teman untuk router 1 itu dia mendapatkan IP dari ISP-nya berapa sih? Nah, di sini kita bisa cek dengan komen IP address print.
kemudian kita enter. Nah, di sini saya akan coba perkecil terlebih dahulu teman-teman. Kemudian saya buka lagi. Kemudian di sini kita bisa cek lagi teman-teman untuk IP yang kita dapatkan dari ISP-nya dengan komen IP address read. Kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini dia mendapatkan IP 10.0.137.29 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung ketikkan di node-nya saja teman-teman. Di sini kita bisa klik kanan lalu kita pilih teks. Nah, di sini kita bisa tuliskan untuk IP yang tadi kita dapatkan dari ISP, yaitu 10.0.137.29. Kemudian untuk slashnya adalah 24 ya teman-teman. Nah, untuk IP ini kita bisa taruh di sini ya teman-teman, karena ini adalah IP yang didapatkan dari ISP-nya. Kemudian di sini kita coba untuk menghubungkan ya teman-teman antara laptop kita dengan Pinet Lab-nya. Nah, caranya itu kita bisa pergi ke CMD saja atau command prompt, lalu kita bisa klik yang run as administrator. Nah, di sini kita bisa ketikkan root add, lalu kita bisa masukkan IP yang tadi kita dapatkan dari ISP-nya teman-teman. Tetapi di sini untuk belakangnya adalah 0. Kemudian kita bisa tuliskan max-nya, yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita juga masukkan untuk IP dari Firefox-nya teman-teman, ataupun dari Pinet Lab kita, yaitu yang ada di sini, yaitu 192.168.10.130 ya teman-teman. Kita bisa enter, lalu kita bisa ping ke mikrotik router yang pertama, yaitu yang router 1 ya teman-teman. Kita bisa ping ke router 1 dengan IP 10.0.137.29. Kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini bisa ya teman-teman ketika dari laptop kita ingin ke router satunya. Nah, jika sudah di sini kita akan coba untuk meremote mikrotiknya itu di Winbox ya teman-teman. Kita bisa buka Winbox. Kita open. Nah, di sini kita bisa masukkan teman-teman untuk IP yang tadi sudah kita dapatkan dari ISP-nya, yaitu 10.0.137.29. Kemudian kita bisa connect. Nah, perhatikan di sini saya sudah berhasil ya teman-teman untuk masuk ke dalam mikrotik milik router satunya. Nah, di sini saya akan coba ganti terlebih dahulu ya teman-teman untuk namanya. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwasanya di sini untuk display-nya adalah router 1, tetapi di sini masih milik mikrotik ya teman-teman. Nah, kita bisa ubah menjadi router 1. Nah, caranya itu kalian bisa pergi ke sistem lalu identity. Nah, di sini kita bisa ubah menjadi router 1. Kemudian kita apply lalu oke. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman. Di sini juga sudah sama seperti yang ada di display-nya. Nah, sekarang kita akan coba untuk menggabungkan Ether 2 dan juga Ether 3-nya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan gabungkan agar dia itu menjadi satu network, yaitu 30.0. Nah, untuk caranya di sini kalian bisa pergi ke menu bridge, lalu di bagian bridge ini ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung add saja teman-teman. Nah, misalkan di sini untuk namanya adalah bridge Talita. Nah, di sini untuk namanya itu kalian bisa sesuaikan saja ya teman-teman. Di sini saya menggunakan bridge Talita. Jika sudah, kita bisa langsung apply dan oke. Kemudian kita bisa pergi ke bagian yang port teman-teman, yang ini. Karena di sini kita akan coba untuk menggabungkan Ether 2 dan 3, maka untuk interface-nya itu menyesuaikan ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk mulai dari Ether 2 terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa langsung add saja. Kita mulai dari Ether 2 terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini di bagian interface kita ganti menjadi Ether 2. Kemudian untuk namanya itu menjadi bridge Talita atau bridge yang tadi sudah kalian buat sebelumnya teman-teman. Ya sudah, kita bisa langsung apply lalu oke. Kemudian kita juga tambahkan lagi ya teman-teman, yaitu yang Ether 3. Nah, kalian bisa lihat di sini karena kita ingin menggabungkan Ether 2 dan Ether 3, maka di sini kita juga akan menuliskan ya teman-teman, atau akan menambahkan Ether 2 dan juga Ether 3. Nah, di sini kita tambahkan Ether 3, kemudian untuk bridge-nya adalah bridge Talita, lalu kita bisa apply dan oke. Nah, setelah sudah di sini kita akan coba untuk pasang IP untuk Ether yang tadi sudah kita gabungkan ya teman-teman. Nah, caranya di sini kita bisa pergi ke menu IP lalu address. Nah, di sini kita bisa add saja ya teman-teman. Nah, misalkan di sini untuk addressnya adalah 10.30.0/24. Mohon maaf di sini bukan 0 ya teman-teman, karena 0 ini dia akan menjadi network. Jadi di sini adalah 1. Kemudian di sini untuk interface-nya itu kita pilih yang bridge Talita teman-teman, atau bridge yang tadi sudah kalian buat sebelumnya. Nah, jadi kalian itu bisa sesuaikan saja teman-teman untuk interface-nya. Misalkan kalau kalian buatnya bridge selalu nama kalian, itu berarti kalian pilihnya yang itu. Nah, di sini kita bisa langsung apply dan oke saja. Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah selesai ya untuk melakukan konfigurasi bridge secara sederhana. Kemudian di sini kita akan coba melakukan ya teman-teman agar VPC 1 dan VPC 2 itu dia bisa internetan. Nah, di sini tentunya di router 1 itu dia sudah bisa internetan teman-teman. Kita coba saja untuk ping 88 apakah dia bisa internetan.
Nah, perhatikan di sini dia bisa teman-teman untuk internetan, sedangkan di VPC 1 dan juga VPC 2 itu belum bisa teman-teman. Nah, di terminal satunya juga kita coba untuk ping google.com ya teman-teman, apakah dia bisa? Kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini juga bisa ya teman-teman. Karena di sini untuk router 1 itu dia langsung terhubung ke ISP-nya teman-teman. Jadi untuk internetan itu dia pastinya sudah langsung bisa. Nah, karena di VPC-nya itu belum bisa, maka dari itu kita harus melakukan konfigurasi terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung buka saja pada Winbox. Dan di sini saya akan coba perbesar saja ya teman-teman. Lalu kita bisa pergi ke menu IP, lalu firewall. Nah, di sini kita bisa pergi ke option yang NAT teman-teman. Lalu kita bisa add. Dan di sini untuk chainnya adalah SRC NAT. Kemudian untuk out interface yang ini kita pilih yang Ether 1 ya teman-teman. Karena di sini untuk Ether yang mengarah ke internet atau yang keluar ke internet adalah menggunakan Ether 1. Jadi di sini untuk out interface-nya itu kita bisa pilih yang Ether 1. Lalu kita bisa pergi ke menu action. Nah, di sini untuk actionnya kita bisa pilih yang Masquerade. Lalu kita bisa langsung apply dan oke. Selanjutnya di sini kita coba untuk lakukan pengujian NAT-nya ya teman-teman di VPC 1 dan juga VPC 2. Nah, kita bisa langsung pergi saja ke dalam VPC 1. Di sini saya coba buka terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu kita bisa pergi ke dalam VPC 1, kemudian VPC 2. Nah, di sini di VPC 1 kita coba untuk melakukan konfigurasi IP secara statik terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan saja misalkan untuk IP-nya. Misalkan di sini adalah 10.30.30.2, slashnya adalah 24. Kemudian untuk gateway-nya adalah 10.30.30.0, kemudian slashnya adalah 24. Nah, di sini saya akan coba seperti ini, kemudian kita enter. Nah, teman-teman mohon maaf di sini untuk gateway-nya itu salah. Di sini adalah 1 teman-teman, jadi 30.1, kemudian kita enter. Lalu kita coba untuk cek apakah IP-nya sudah ada atau belum. Nah, oke, di sini sudah ada teman-teman 30.1. Nah, ini adalah IP yang kita pasang secara statik ya teman-teman atau secara manual. Kemudian di sini kita coba untuk ping 88, apakah dia bisa atau belum. Kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini VPC sudah bisa ya teman-teman untuk internetan. Tetapi di sini ketika kita coba untuk ping google.com itu belum bisa teman-teman karena kita belum pasang untuk IP DNS-nya. Maka dari itu di sini kita bisa pasang terlebih dahulu ya teman-teman untuk IP DNS-nya, yaitu IP DNS 8.8.8, kemudian kita enter dan kita coba untuk ping google.com. Apakah dia bisa? Seharusnya ketika kita sudah pasang IP DNS itu dia bisa ya teman-teman untuk ping google.com. Kita coba enter. Nah, perhatikan di sini bisa ya teman-teman untuk ping google.com. Nah, sekarang kita lanjut ke VPC 2 ya teman-teman. Sama seperti sebelumnya, kita akan coba untuk pasang IP-nya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk VPC 2 misalkan IP-nya adalah 30.3/24. Lalu kita juga berikan untuk gateway-nya yaitu 10.30.30.1/24. Kemudian kita enter, kita coba cek terlebih dahulu ya teman-teman apakah sudah terpasang atau belum. Nah, oke, di sini sudah. Kemudian kita coba untuk ping 88. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah bisa teman-teman. Lalu kita bisa pasang IP DNS terlebih dahulu ketika ingin ping google.com. Lalu kita coba ping google.com. Nah, oke, di sini bisa ya teman-teman. Kita coba juga untuk ping youtube.com. Apakah bisa? Kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini juga bisa ya teman-teman. Artinya dari VPC 1, VPC 2 dan juga router itu dia sudah bisa internetan. Nah, oke, di sini kita sudah selesai teman-teman untuk pengujian dari NAT-nya. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga teman-teman mengenai DHCP pada topologi bridge. Sekarang kita akan coba teman-teman untuk mengkonfigurasikan agar nantinya VPC 1 dan juga VPC 2 itu dia mendapatkan IP secara otomatis. Nah, tadi itu kan kita mengkonfigurasinya secara IP statik ya teman-teman. Maka dari itu kita akan coba untuk mengkonfigurasinya agar VPC itu mendapatkan IP secara otomatis. Yang mana tadi itu kita sudah melakukan ya teman-teman untuk konfigurasi topologi sederhana bridge. Kemudian kita juga sudah melakukan yang namanya NAT pada topologi bridge. Jadi tadi kan sebelumnya VPC itu kan tidak bisa ping ya teman-teman atau tidak bisa internetan. Tetapi ketika kita sudah konfigurasi NAT maka dia sudah bisa internetan. Nah, sekarang yang belum adalah kita mengkonfigurasi DHCP server agar nantinya para VPC itu mendapatkan IP-nya secara otomatis teman-teman. Nah, di sini untuk melakukan konfigurasi DHCP server itu kita bisa pergi ke aplikasi Winbox, lalu kita bisa pergi ke menu IP,
dan DHCP server teman-teman. Lalu kita bisa pergi ke bagian DHCP setup yang ini. Kita bisa klik. Lalu di sini kita bisa pilih menggunakan bridge Thalita teman-teman. Kalian bisa sesuaikan saja. Tadi kalian itu menggunakan atau memberi nama bridge-nya itu apa ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa next. Nah, nantinya di sini untuk networknya adalah 30.0. Kita bisa next. Nah, di sini adalah gateway-nya 30.1. Kita next. Ini range IP-nya teman-teman. Kita bisa next. Dan di sini adalah untuk DNS servernya. Kita bisa next. Lalu di sini kita bisa next. Lalu kita oke. Nah, jika sudah di sini kita coba melakukan pengujian DHCP servernya di VPC 1 dan juga VPC 2-nya ya teman-teman. Nah, di sini di VPC 1 terlebih dahulu kita coba untuk melakukan request IP DHCP, yaitu dengan komen IP DHCP. Nah, kemudian kita bisa enter. Nah, di sini pastinya dia akan mengeluarkan output DORA ya teman-teman. Kalian bisa tunggu. Nah, oke, di sini saya mendapatkan IP-nya adalah 30.254. Kita bisa show IP. Nah, di sini saya mendapatkan IP-nya adalah 30.254 ya teman-teman. Lalu kita juga coba request IP DHCP di VPC 2-nya dengan komen IP DHCP. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita bisa tunggu ya teman-teman hingga mengeluarkan output DORA. Lalu nantinya dia pastinya akan mengeluarkan IP. Nah, oke, di sini di VPC 2 itu dia mendapatkan IP 30.253. Kita bisa cek saja dengan show IP. Nah, oke, di sini dia mendapatkan IP 10.30.30.253. Nah, lalu di sini di VPC 1 maupun di VPC 2 kita coba ya teman-teman untuk melakukan ping 88. Apakah bisa? Nah, di sini bisa ya teman-teman. Kita coba juga untuk ping google.com. Apakah bisa? Nah, oke, di sini juga sudah bisa ya teman-teman. Kita coba lakukan di VPC 2. Kemudian kita enter. Nah, di sini bisa. Kita coba ping youtube.com. Kemudian kita enter. Nah, di sini juga sudah bisa ya teman-teman. Artinya kita sudah berhasil untuk melakukan konfigurasi DHCP server dan juga NAT pada topologi bridge. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir ya teman-teman mengenai pengembangan topologi. Nah, di sini pada pengembangan topologi itu kita akan coba untuk menambahkan router baru dengan mengelompokkannya pada bridge yang sebelumnya sudah dibuat ya teman-teman. Jadi kita akan coba untuk membuat satu router baru dan juga satu VPC. Jadi nantinya dia itu akan bergabung ke bridge yang sebelumnya sudah saya buat ya teman-teman. Oke, kita bisa langsung konfigurasikan saja. Nah, di sini kita bisa tambahkan terlebih dahulu ya teman-teman untuk router barunya. Nah, di sini kita bisa klik kanan, pilih node, kemudian Mikrotik Router OS. Sini untuk namanya saya ubah menjadi router 2. Lalu kita bisa scroll di bagian tool option, kita bisa hapus semuanya ya teman-teman. Lalu kita bisa save. Lalu kita juga tambahkan ya teman-teman untuk VPC-nya. Caranya masih sama. Kalian bisa klik kanan, lalu pilih yang virtual PC. Sini saya akan ubah menjadi VPC 3 dan kita save. Nah, di sini kita bisa start untuk router 2-nya, lalu kita hubungkan dari router 1 ke router 2. Kita save. Lalu kita juga hubungkan ya teman-teman dari router 2 ke VPC 3-nya. Kita bisa save. Nah, di sini saya akan rapikan terlebih dahulu untuk topologinya. Nah, di sini untuk VPC 3-nya juga kita start ya teman-teman. Nah, oke, jadi teman-teman di sini saya tuh pengen agar si VPC 3 ini dia mendapatkan IP dengan network yang sama seperti VPC 1 dan juga VPC 2-nya. Yang mana networknya adalah 30.0. Dan saya juga ingin agar si VPC 3 itu bisa internetan teman-teman seperti pada VPC 1 dan juga VPC 2-nya. Untuk caranya itu di sini kita bisa gabungkan ya teman-teman Ether 4 itu dengan Ether 2 dan juga Ether 3 yang ada di sini. Jadi nantinya Ether 4 itu dia akan bergabung ke Ether 2 dan juga Ether 3-nya. Jadi kita itu akan masukkan untuk Ether 4 ke dalam bridge Thalita yang sebelumnya sudah kita buat teman-teman. Nah, kita bisa langsung saja teman-teman, kita bisa pergi ke Winbox. Di sini saya akan coba perbesar. Lalu kita bisa pergi ke menu bridge. Nah, di sini kita bisa tambahkan saja teman-teman untuk Ether 4 ya. Di sini kita bisa langsung add. Lalu untuk interface-nya kita ganti menjadi Ether 4. Lalu untuk namanya adalah Bridge Thalita. Kita bisa apply. Lalu oke. Nah, agar di sini nantinya si router 2 itu bisa terkoneksikan ke Winbox dengan via router 1, maka kita itu harus mengaktifkan yang namanya fitur Roamon ya teman-teman. Sini kita bisa masuk ke dalam router 2. Kita bisa login terlebih dahulu ya teman-teman dengan admin. Lalu kita enter. Untuk password kita enter saja. Kita bisa N. Lalu kita bisa Ctrl C. Nah, di sini untuk namanya masih Mikrotik ya teman-teman. Kita bisa ubah terlebih dahulu dengan sistem identity. Set name sama dengan router 2.
Lalu kita enter. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman. Lalu kita bisa aktifkan terlebih dahulu untuk fitur Romonnya dengan tool Romon set enable sama dengan yes. Kemudian kita bisa enter. Nah, di sini sudah aktif ya teman-teman untuk fitur Romonnya di router 2. Nah, kita coba juga aktifkan di router satunya ya teman-teman. Nah, caranya kalian bisa pergi ke Winbox, lalu kita bisa pergi ke tool, lalu kita bisa pergi ke Romon, dan di sini kita bisa enable ya teman-teman, atau checklist di bagian enable yang ini. Kemudian kita bisa play, lalu oke. Nah, di sini keduanya sudah aktif ya teman-teman untuk fitur Romon. Nah, sekarang kita akan coba untuk remote router 2-nya dengan via router 1 ya teman-teman. Kita bisa pergi ke Winbox router 1, kemudian kita bisa new Winbox. Nah, di sini kita untuk connect-nya masih ya teman-teman, kita masih menggunakan IP dari router satunya. Lalu kita bisa connect to remote. Nah, oke, perhatikan di sini sudah ada ya teman-teman untuk router 2-nya. Nah, di sini kita bisa masuk dengan menggunakan MAC address-nya. Lalu kita bisa connect. Nah, di sini biasanya untuk awal-awal itu masih gagal ya teman-teman. Kita bisa cancel, lalu bisa kita connect-kan kembali. Nah, oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman untuk masuk ke dalam router 2 dengan menggunakan via router 1. Oke, di sini kita lanjut ya teman-teman ke pembahasan yang tadi. Nah, bahwasannya di sini itu kita ingin agar VPC 3 itu dia mendapatkan network yang sama seperti di VPC 1 dan juga VPC 2. Nah, maka dari itu di sini tadi kita sudah memasukkan untuk Ether 4 ini ke area bridge Thalita ya teman-teman. Jadi antara Ether 2, Ether 3 dan Ether 4 itu mereka sudah satu bridge teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri di router 1 kita bisa pergi ke bridge. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman untuk Ether 3, Ether 2 dan juga Ether 4-nya. Nah, di sini kalian bisa lihat ini sudah ada teman-teman, dia sudah dalam satu bridge ataupun satu network. Nah, tetapi teman-teman di sini kita juga perlu menggabungkan untuk Ether 1 dan Ether 2 agar dia itu menjadi satu bridge, agar nantinya mereka itu mendapatkan network yang sama ya teman-teman. Nah, langsung saja di sini kita konfigurasikan ya teman-teman di router 2-nya. Kita bisa pergi ke menu bridge. Nah, di sini di bridge kita bisa langsung add saja teman-teman. Nah, untuk namanya di sini saya samakan saja bridge Thalita. Kalian bisa sesuaikan saja teman-teman untuk namanya. Kemudian kita bisa play, lalu oke. Kemudian kita bisa pergi ke menu ports, kita bisa add untuk Ether 1. Di sini bridge Thalita. Kalian bisa lihat saja teman-teman di sini untuk yang kita perlu gabungkan adalah Ether 1 dan juga Ether 2. Jadi di sini kita gabungan terlebih dahulu untuk Ether 1, kita bisa play lalu oke. Kita add lagi untuk Ether 2-nya ya teman-teman. Untuk bridge-nya adalah bridge Thalita. Kalian bisa sesuaikan untuk bridge-nya seperti yang kalian buat. Kemudian kita bisa play lalu oke. Nah, jika sudah, sekarang kita coba ya teman-teman untuk masuk ke dalam VPC 3-nya. Nah, di sini kita coba untuk melakukan request IP DHCP ya teman-teman. Apakah dia sudah mendapatkan IP-nya apa belum? Kita coba IP DHCP, kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini dia memunculkan output DORA ya teman-teman. Jadi di sini dia sudah berhasil untuk mendapatkan IP dari DHCP-nya atau dari bridge yang tadi sudah kita buat. Nah, oke, di sini dia sudah mendapatkan IP dengan network 30.0 ya teman-teman. Dimana di sini saya mendapatkan IP-nya untuk VPC 3 adalah 10.30.30.252. Nah, di sini kita juga coba ya teman-teman untuk ping 88 dan juga ping google.com. Apakah dia bisa? Seharusnya bisa ya teman-teman. Nah, oke, di sini bisa. Kita juga lakukan untuk ping google.com. Apakah dia bisa? Kemudian kita enter. Nah, di sini juga bisa ya teman-teman. Jadi kita sudah berhasil untuk mengembangkan topologi yang mana VPC-nya itu sudah mendapatkan IP secara DHCP. Kemudian dia juga sudah bisa saling internetan. Nah, oke, mungkin itu saja teman-teman pembahasan saya pada bab bridge ini atau pada bab 11 ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini dapat membantu kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.